Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amar Zani, NPM 2011-08-0014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi pertama mengenai teori Holland. Latar belakang teori Holland. Sejak kemunculan teori Holland, teori ini telah menjadi kekuatan utama dalam psikologi terapan. Prestasi pertama pada tahun 1959 yang menekankan pencarian aspek kesesuaian individu lingkungan. Orang membuat pilihan pekerjaan dalam pencarian arti untuk situasi yang memuaskan hierarki kesesuaiannya. Pada versi awal ini juga terdapat penekanan pada akuisisi dan pengolahan informasi lingkungan. Orang dengan informasi lebih lanjut tentang lingkungan kerja dapat membuat pilihan yang lebih memadai daripada orang-orang dengan kurang informasi. Dua perubahan yang terjadi selama tahun 1980, Gary Gottfredson memulai menganalisis ulang deskripsi data pekerjaan yang menghasilkan Dictionary of Holland Actional Codes pada teori awalnya. Lingkungan didefinisikan sebagai sejumlah individu dari tipe tertentu yang menghuni lingkungan. Misalnya lingkungan sosial terdiri dari individu-individu dengan kode sosial yang sama dan yang memecahkan masalah dengan berinteraksi sosial. Lingkungan yang sekarang didefinisikan tidak hanya dengan menjumlah individu tertentu, tetapi dengan analisis data, tingkat data, individu, barang-barang dari data analisis jabatan, tentang apa yang benar-benar dilakukan individu-individu di lingkungan mereka. Selanjutnya mengenai biografi John L. Holland. John Lewis Holland adalah seorang profesor sosiologi emeritus di Universitas Johns Hopkins dan seorang psikolog Amerika. Dia meninggal pada tanggal 27 November 2008 di Union Memorial Hospital. Holland paling dikenal sebagai pencipta model pengembangan karir. Tema kerja Holland Codes. Holland lahir pada tanggal 21 Oktober 1919 di Omaha, Nebraska. Merupakan salah satu anak dari 4 bersaudara. Ayahnya berimigrasi dari Inggris ke Amerika Serikat ketika ia berusia 20 tahun dan bekerja sebagai guru. Sedangkan ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Holland akhirnya mempelajari psikologi di Prancis dan matematika di Universitas Kota Omaha, sekarang University of Nebraska di Omaha, dan lulus pada tahun 1942. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan sekelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu ada konsep teori Holland. Teori Holland dideskripsikan sebagai struktural interaktif karena menghubungkan secara tegas antara karakteristik kepribadian dengan jenis pekerjaan. Holland dalam Heer, Kramer, dan Nailis 2004 mengajukan pendekatan struktural interaktif dalam beberapa tema umum, yaitu yang pertama, pilihan pekerjaan adalah ekspresi dari kepribadian dan bukan sebuah kejadian yang acak, meskipun ketidaksengajaan juga bermain peran. Yang kedua, anggota dari sebuah kelompok pekerjaan memiliki persamaan kepribadian dan persamaan histori perkembangan individu. Yang ketiga, karena seseorang dalam kelompok pekerjaan memiliki persamaan kepribadian, mereka akan merespon beberapa situasi dan permasalahan dengan cara yang sama. Yang keempat, prestasi, kemantapan, dan kepuasan pekerjaan tergantung pada kesesuaian antara kepribadian seseorang dan lingkungan pekerjaan. Selanjutnya ada tipe-tipe kepribadian menurut Holland. Setiap individu perlu menemukan lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadiannya. Semakin baik tingkat kecocokan antara tempat kerja atau lingkungan pekerjaan dan gambaran-gambaran tipe kepribadiannya, semakin meningkat kepuasan orang tersebut dengan pekerjaannya. Adapun model orientasi yang dijabarkan oleh Holland adalah 1. Realistik. Tipe realistik preferensinya pada aktivitas-aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap objek-objek, alat-alat, mesin-mesin, dan binatang-binatang. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas pemberian bantuan atau pendidikan. Preferensi-preferensi membawa kepada pengembangan kompetensi-kompetensi dalam bekerja dengan benda-benda, binatang-binatang, alat-alat, dan perlengkapan teknik.
dan mengabaikan kompetensi-kompetensi sosial dan pendidikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, investigatif. Tipe investigatif memiliki preferensi untuk aktivitas-aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik, sistematik, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan kultural agar dapat memahami dan mengontrol fenomena tersebut, dan tidak menyukai aktivitas-aktivitas persuasif, sosial, dan repetitif. Artistik. Tipe artistik lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang ambiguous, bebas, dan tidak tersistematisasi untuk menciptakan produk-produk artistik seperti lukisan, drama, karangan. Selanjutnya, tipe sosial. Tipe ini lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan orang lain dengan penekanan pada membantu, mengajar, atau menyediakan bantuan. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas rutin dan sistematik yang melibatkan objek-objek dan materi-materi. Kompetensi-kompetensi sosial cenderung dikembangkan dan hal-hal yang bersifat manual dan teknik diabaikan. Lalu, enterprising. Tipe enterprising lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang melibatkan manipulasi terhadap orang-orang lain untuk perolehan ekonomi atau tujuan-tujuan organisasi. Baik, saya akan melanjutkan materinya. 6. Konvensional. Tipe konvensional lebih menyukai aktivitas-aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, teratur, dan sistematik guna memberikan kontribusi kepada tujuan-tujuan organisasi. Tidak menyukai aktivitas-aktivitas yang tidak pasti, bebas, dan sistematik. Selanjutnya, implikasi teori Holland dalam bimbingan dan konseling. Ketika mereka terjun ke dunia pekerjaan, tingkat kepuasan kerja individu tersebut cenderung rendah. Salah satu implikasi paling penting dari teori Holland adalah konselor dapat membantu konseling kerja mereka serta memahami hubungan keduanya. Dengan membantu menganalisis minat dan lingkungan kerja, maka akan dapat memfasilitasi konseli dalam memantapkan minat kerjanya dan menyesuaikannya dengan lingkungan kerja. Kesesuaian dari minat kerja dan lingkungan ini akan meningkatkan kepuasan kerja konseli. Selanjutnya, model lingkungan menurut Holland. Tipe kepribadian dan model lingkungan memiliki satu perangkat konstruksi yang sama. Maka hal ini yang memungkinkan pengelompokan orang dan lingkungan dalam istilah yang sama dan memungkinkan untuk membandingkan hasil pemasangan orang dan lingkungan. Ada 6 model tipe lingkungan Holland, yaitu 1. Lingkungan realistik, realistic environment. 2. Lingkungan investigative environment. 3. Lingkungan artistic, artistic environment. 4. Lingkungan sosial, social environment. 5. Lingkungan enterprising, enterprising environment. Dan yang terakhir, 6. Lingkungan konvensional, conventional environment. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan.